Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ananda, pada pagi hari ini yaitu kita masuk bab kedua, yaitu tentang listrik statis. Adapun tujuan kita pada pagi ini yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Ananda semua simaklah video yang akan Ibu berikan. Semoga Ananda memahaminya, dan jika tidak paham boleh Ananda bertanya pada kolom komentar Google Classroom kita. Kita masuk bab kedua, listrik statis. Perhatikan gambar. Ini namanya pengecatan mobil. Di sebelah ada skema tentang komponen yang ada pada pengecatan mobil. Gambar kedua itu ada printer laser. Di sebelahnya skema komponen yang ada pada printer laser. Pada gambar contoh penerapan listrik statis yang erat hubungannya dengan muatan listrik, yaitu mencakup gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensial listrik, serta kapasitor. Kita masuk subbab muatan listrik, gaya Coulomb dan kuat medan listrik. 1. Muatan listrik. 2. Gaya Coulomb. 3. Kuat medan listrik. 4. Hukum Gauss. 5. Kuat medan listrik dalam pelat bermuatan. 6. Kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal. Muatan listrik. Muatan listrik terbagi yaitu muatan listrik positif serta muatan listrik negatif. Anda sudah tahu mempelajari pada bab 1. Yang berikut atom bersifat netral, yaitu jumlah proton dan jumlah elektron sama. Berikut benda bermuatan listrik apabila elektron terluar akan pindah dari satu atom ke atom yang lainnya. 2. Gaya Coulomb, yaitu dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak menolak, dan dua muatan yang berlainan jenis didekatkan akan tarik menarik. Perhatikan gambar. Ini lihat, yang berbeda yaitu positif negatif dia akan tarik menarik, yang sejenis positif dengan positif dan negatif dengan negatif dia akan tolak menolak. Fisikawan Prancis bernama Charles Coulomb melakukan eksperimen dengan suatu perlengkapan bernama neraca puntir dengan kesimpulan bahwa gaya elektrostatik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan, dan kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F ini kita sudah tahu bahwa ini adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak kedua muatan. Satuannya Newton. K ini adalah ketetapan Coulomb atau konstanta. Nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jika dia di dalam medium vakum atau udara, di mana K itu dapatnya 9 kali 10 pangkat 9 itu dari rumus 1/4 pi epsilon 0. Sedangkan nilai epsilon 0 ini adalah 8,85 kali 10 pangkat 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jadi setelah kita kalikan 1/4 kali 3,14 dikali 8,85 kali 10 pangkat 12, hasilnya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, coba Anda cari di buku catatannya. Dan Q ini adalah muatan. Muatan di mana satuannya Coulomb. Jika satuannya mikro, ini bacanya mikro, 1 mikro Coulomb rubah ke Coulomb, nilainya 10 pangkat 6. Jika satuannya 1 nano Coulomb, ini N kecil nano Coulomb, rubah ke Coulomb, nilainya 10 pangkat 9 Coulomb. R adalah jarak kedua muatan. Jika antar muatan bukan ruang hampa, melainkan berupa medium, maka dirumuskan
epsilon itu sama dengan epsilon R kali epsilon B, di mana epsilon R itu udara. Epsilon R itu atau nilainya 1, epsilon R udara untuk vakum nilainya 1,006. Sehingga jika untuk mencari gaya pada bahan sama dengan 1 per epsilon R dikali gaya vakum. Nih perhatikan untuk lebih jelasnya. Itu gaya pada medium yaitu sama dengan nilainya 1 per 4 pi epsilon. Epsilon untuk medium ini dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jika digabungkan dengan gaya vakum, maka nilai rumusnya menjadi 1 per epsilon R kali F vakum atau gaya pada vakum. Lihat tabel konstanta di elektrik beberapa bahan. Nih bisa Ananda perhatikan. Ini sudah ketetapan. Contohnya ini ruang hampa. Maksudnya hampa udara, berarti konstanta di elektriknya atau K-nya nilainya 1. Udara kering 1,0006 dan berikutnya sampai air. Gaya Coulomb atau gaya listrik pada susunan benda bermuatan ada dua, yaitu segaris dan tidak segaris. Kita masuk yang pertama, gaya Coulomb listrik pada susunan benda bermuatan segaris. Lihat gambar, maksud bermuatan segaris itu ada 3 muatan, dia berbentuk garis lurus, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Yang penting dia berbentuk garis lurus, itu disebut dengan segaris. Nah, di sini kita lihat ada Q1 positif, Q2 positif, Q3 negatif. Jika ditanya besar gaya Coulomb pada Q3, berarti F3 ditanya. Maka kita perhatikan dulu muatannya. Q1 dengan Q3 lain jenis, yaitu dia saling tarik menarik, sehingga Q3 itu ke arah kiri. Kita perhatikan lagi muatan 3 ini ke muatan 2 juga berbeda jenis, sehingga dia tarik menarik, sehingga Q3-nya juga arah ke kanan. Karena dia berbentuk garis lurus ke kiri dan ke kanan, sehingga F3 ini menjadi rumus, yaitu F32 ini 32 dikurang F31. Nah, dimana kita tahu bahwa rumus F32 itu K kali Q3 Q2 per R2 kuadrat dikurang K dikali untuk yang F31 Q3 Q1 per R1 kuadrat. Jadi bisa kita keluarkan F3 sama dengan K kali Q3 buka kurung Q2 per R2 kuadrat dikurang Q1 per R1 kuadrat. Perhatikan gambar. Nih lihat gambar. Pada gambar ini Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. Nah, coba Ananda perhatikan. Ditanya pada F2. Min dengan positif, tarik menarik, berarti Q2 atau F2 ke kiri. Q2 dengan Q3 juga tarik menarik, sehingga bentuk panahnya yaitu garis lurus, sehingga F2 itu rumusnya F21 kurang F23. Gambar berikut lagi diperhatikan. Ini QA negatif, QB positif, QC negatif. Yang ditanya gaya pada QA. Nah, kita lihat. Kalau QA ditanya, kita lihat dengan QB. Negatif dengan positif, tarik menarik, berarti arah ke kanan. QA dengan QC, negatif dengan negatif, dia akan tolak menolak, sehingga dia akan arah ke kiri. Nah, dia masih berbentuk garis lurus. Asal dia berbentuk garis lurus, maka rumus FA-nya sama dengan FAB dikurang FAC. Gambar berikut, perhatikan. Ini A positif, B negatif, C negatif. Yang ditanya F pada B. Kita perhatikan F pada B dengan A tarik menarik, berarti arahnya ke kiri. B dengan C tolak menolak, berarti B-nya itu arah ke kiri. Karena dia searah, maka rumusnya menjadi tambah. FB sama dengan FBA ditambah FBC. Semoga Ananda paham untuk
melihat tanda positif dan negatif pada rumus yang segaris. Berikut yang kedua, gaya Coulomb pada susunan benda bermuatan tidak segaris. Kalau tidak segaris, kita lihat, perhatikan gambar. Muatannya ada 3 buah atau lebih, seperti tadi juga. Tapi dia tidak segaris. Kalau kita hubungkan titik-titik, dia akan membentuk segitiga. Jadi untuk menentukan persamaan gaya Coulomb berbentuk segitiga, itu memakai resultan R sama dengan, atau F muatan yang ditanya sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta. Kenapa Ibu bilang 1? Ini sini ada beda tandanya. Nanti kita perhatikan pada gambar. Kita perhatikan pada gambar. Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. Yang ditanya pada gaya yang ketiga di sini. Caranya sama dengan tadi. Q1 dengan Q3 dia tolak menolak, sehingga F3 arahnya ke kanan. Ini garis lurus. F3 dengan Q2 atau Q3 dengan Q2 tarik menarik, sehingga Q3-nya arah ke atas, arah ke Q2, sehingga dia akan membentuk segitiga. Tentu kita cari di sini sudutnya. Nah, di sini ambil resultannya. Jadi kita pakai rumus seperti yang ada pada layar. Untuk sudut, jika di sini di sudut segitiga diketahui, maka kita tinggal mencarinya, yaitu 180 dikurang sudut yang diketahui. Juga perhatikan gambar untuk contoh yang lain. Di sini Q1 positif, Q2 positif, Q3 negatif. Nah, seperti tadi, Q1 dengan Q2 tolak menolak, maka Q1 ini arahnya ke bawah. Q1 dengan Q3 tarik menarik, maka Q1-nya arah ke kanan. Kita bentuklah sudut seperti pada gambar ini. 3. Kuat medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang memengaruhi muatan listrik lainnya di daerah tersebut, sehingga mampu menarik maupun menolak muatan di sekelilingnya. Perhatikan gambar. Ini yang mana medan listrik atau kuat medan listrik? Medan listrik itu yaitu daerah di sekitar muatan. Kalau ini positif, dia akan keluar. Negatif akan masuk. Nah, ini gambar positif negatifnya. Nah, dia positif ini akan menuju ke negatif. Disebut dengan medan listrik dua muatan. Perhatikan gambar yang lain. Nih, pada muatan positif, tentu dia akan menarik benda-benda yang berlawanan jenis. Nah, ini bentuk segi 4. Segi 4, berarti dia akan menarik negatifnya. Tentu positifnya dia akan menolak, akan pergi jauh. Nah, jadi ini benda bentuk sembarang lingkaran. Nah, ini juga ditarik oleh benda positif. Nah, inilah sekitar ini disebut dengan garis medan listrik atau kuat medan listrik yang ditarik oleh muatan. Adapun rumus kuat medan listrik, E sama dengan F per Q. Nah, tadi kita tahu bahwa F itu K kali Q per R kuadrat. Q-nya bisa kita hapus 1 sehingga FE itu K kali Q per R kuadrat. Jadi beda dengan gaya, Q-nya ada 2, pada kuat medan listrik Q-nya ada 1. Satuannya yang berbeda hanya pada E, yaitu kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb. Yang lainnya sama dengan gaya medan listrik. Berikut, sama dengan gaya medan listrik tadi, gaya Coulomb tadi, yaitu mempunyai medan listrik yang segaris dan medan listrik tidak segaris. Perhatikan gambar. Ini adalah segaris. Segaris, cuman muatan ujinya tetap positif. Dia hanya ada muatan 2 yang di arah segarisnya, atau kiri kanannya, atau ke kanan atau ke kiri. Pada gambar, berapa kuat medan di titik B? Kita tahu pada Q2 negatif.
B positif. Dia akan tarik-menarik sehingga arah E1-nya, arah E2-nya kan tadi Q2, arahnya adalah ke kanan. Lihat lagi untuk Q1 positif. Muatan ujinya atau muatan di B positif. Dia akan tolak-menolak sehingga E1-nya atau E pada B itu akan ke kanan. Karena dia berbentuk searah, maka nanti rumusnya akan dijumlahkan. Nah, ini perhatikan. Dirumuskan berarti EB sama dengan E1 tambah E2. Nah, jika dia nanti berlawanan arah, maka EB sama dengan E1 kurang E2. Ingat, E ini adalah K kali Q per R kuadrat. Berikut, resultan medan listrik yang tidak segaris. Yang keduanya sama juga dengan gaya Coulomb. Cara mencarinya juga sama. Sehingga rumusnya yaitu E pada titik A sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Berikut 4 hukum Gauss adalah jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Kita perhatikan gambarnya. Ini jumlah medan listrik ini yang menembus ruang medan yang tertutup. Sehingga kita bisa menghitung flux-nya. Flux listrik itu simbolnya seperti theta. Seperti psi, satuannya Weber. Dirumuskan E atau kuat medan listrik dikali A, luas bidang yang ditembusnya, cos theta. Jika sudutnya tidak bernilai 1, maka dikalikan dengan cos theta. Untuk satuannya sama yang lain kecuali flux listrik itu Weber. Atau nih gambar berikutnya. Ini medan listrik menembus bidang. Jadi kita tahu bahwa flux atau hukum Gauss atau Gauss flux listrik sama dengan E kali A cos theta. Setelah diturunkan, maka nanti hasil nilainya yaitu Q per epsilon 0. Karena kita E itu tahu bahwa nilainya ada nilai K. Nilai K itu ada 4pi. Sedangkan pada luas juga ada 4pi, bisa dihapus. Maka tinggal lagi nilainya Q per epsilon 0. 5. Kuat medan listrik dalam pelat bermuatan. Perhatikan, ini ada 2 buah pelat muatan. Pelat ini kita sebut dengan rapat muatan, disimbolkan dengan sigma kecil. Rapat muatan. Satuannya Coulomb per meter kuadrat. Sehingga kuat medan listrik pada 2 muatan ini dapat dirumuskan tau atau rapat muatan per epsilon 0. Sedangkan nilai tau ini atau rapat muatan itu nilainya adalah Q per A, muatan per luas. Ini kan ada muatannya pada rapat muatan ini, ada muatan per luas pada keping konduktor sejajar. Kita tahu satuannya E tadi sudah ada dan A juga sudah ada. Cuman rapat muatan lah yang berbeda. Dan ketentuan yang lain boleh diperhatikan pada video. 6. Kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal. Ini perhatikan bola pejal. Dia ada kuat medan listrik juga. Jika di dalam bola ini ada kuat medan listrik muatannya, karena R-nya jika di dalam lebih kecil dari R jari-jari bola, sehingga E-nya kuat medan listriknya akan bernilai 0. Jadi jika ada muatan di dalam bola ini, otomatis kuat medan listriknya 0, tidak ada. Jika muatannya berada di permukaan bola, berarti di sini muatan di permukaan bola, ini permukaan bola kita yang di dalam ini yang garis nomor 2. Pas tepat dia di permukaan bola, sehingga R jari-jari sama dengan R
pada kuat medan listrik. Dia mempunyai nilai, jadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Seperti rumus biasa, karena R-nya sama. Jika muatannya berada di luar bola, ini anggap di pada jari-jari yang berikut, atau di luar sini masih terjangkau, maka rumusnya E sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. Maksud R kecil kuadrat ini per R juga. Caranya yaitu menghitung R pada jari-jari bola ditambah dengan R pada jarak muatan pada luar bola. Maka disimbol R kecil untuk jumlah semuanya. Jika tidak ada jumlah semuanya, berarti R besar ditambah R permukaan ke muatan di luar. Nih. Contoh soal pertama. Sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Pada titik-titik sudut A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan 2 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Maka besar gaya Coulomb di titik C adalah, nih perhatikan, Q1, Q2A, ini pakai A, 2 kali 10 min 6 positif, QB 2 kali 10 min 6 positif, QC 2 kali 10 min 4 positif. Ditanya pada gaya QC. Kita perhatikan positif dengan positif dia tolak menolak, maka arah FCA-nya ke bawah. Berikut QB dengan QC tolak menolak, maka arah FCB-nya tolak menolak, arahnya ke kanan. Sehingga dia akan membentuk sudut 60. Dari mana dapat 60? Kita tahu bahwa segitiga ini berbentuk sama sisi. Sama sisi otomatis nilai sudutnya 60 dan ini 60 60. Tentu di sini juga nilainya akan 60. Kita masukkan ke rumus, kita jawab. Untuk mencari FCA. FCA-nya kita cari satu-satu dulu. FCA-nya K kali QC kali QA per R kuadrat, R atau RAC. Masukkan angka. Kita dah tahu K ini tetapan 9 kali 10 pangkat 9. QC tadi 2 kali 10 min 4. QA nilainya 2 kali 10 min 6. Sedangkan jari-jarinya sama, semuanya sama sisi, itu 30 kali 10 min 2 karena ubah ke meter dikuadratkan. Maka kita keluarkan nilai 30 dikuadratkan, nilainya 900. Sedangkan 10 min 2 dikuadratkan, nilainya min 4. Bisa kita coret, 9 habis, maka tinggal, nah ini 10 pangkat 9, tadi 9 sudah habis, 2 10 min 4, 2 10 min 6 dibagi 10 pangkat 2 dari 900 tadi kan, 10 pangkat 2 dikali 10 min 4. Terus kita lanjutkan, 2 kali 2 4, sehingga 10 pangkatnya yang sama kita jumlahkan. Maka didapat 4 kali 10, ini pangkat 9, kurang 4, kurang 6, ini kurang 2, pindah ke atas jadi negatif. Untuk min pindah positif, pindah ke atas menjadi positif, tambah 4. Maka nilainya 4 kali 10 pangkat positif 1. Sehingga nilainya 40 Newton. Berikut FCB. FCB. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan angka, kebetulan sama dengan tadi, sehingga cara mencarinya juga sama. Setelah itu baru kita masukkan resultannya. Resultannya kita dapat, nih kita masukkan rumusnya. 40 tadi nilainya 40 kuadrat tambah 40 kuadrat dikali 2 kali 40 kali 40 cos 60, karena sudutnya tadi 60. Kita selesaikan lagi. Ini 1600, 1600 kali 2, 1600 kali setengah. 2 dengan kali setengah nilainya 1, berarti ada 3 buah 1600. Nih, nah, ini bisa kita apa? Ini kan sama juga 3 kali 1600. Tuh, nah, 1600 diakarkan nilainya 40. Kita keluarkan 3, tidak ada bisa lagi dikeluarkan. Jadi nilainya 40 akar 3 Newton. Oke, semoga Anda paham. Contoh soal berikut. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya kuat medan listrik di titik P. Ini titik P. Titik A
positif, titik B negatif. Kata ibu tadi, kalau untuk kuat medan titik P, dia akan positif. Kita perhatikan arahnya. P ke B, tarik menarik, berarti P-nya ke kanan. P ke A, tolak menolak, maka P-nya arah ke kiri. Sehingga dia membentuk garis lurus. Maka rumusnya akan dikurangkan. Kita ketahui QA-nya 2,5 Coulomb, QB-nya 2 Coulomb, RB-nya 2 meter, RA-nya 2 tambah 3 sama dengan 5 meter. Ditanya EP. Terus jawab, kata ibu tadi dikurangi. Kita cari EB-nya rumusnya. K kali QB per RB kuadrat dikurang K kali QA per RA kuadrat. Masukkan angka. Rumus dulu, kita keluarkan K-nya. Baru kita masukkan angkanya. Nah, kita selesaikan ini 2/4, sedangkan ini 2,5 per 25. Lanjut lagi. Lanjut, berarti ini 9 kali 10 ini bisa diperkecil 1/2, kurang kalau ini perkecil 1/10. Nah, kita samakan penyebutnya 5 kurang 1 itu 4/10. Kita tahu 4/10 itu nilainya 0,4. 0,4 kali 9 nilainya adalah 3,6 kali 10 pangkat 9 Newton. Oke, contoh soal ketiga. Sebuah konduktor 2 keping sejajar yang tiap kepingnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya 5, lebarnya 4, satuannya cm. Diberi muatan 1,77 mikrokulom yang berlawanan jenis. Hitunglah A. Rapat muatan listrik masing-masing, B. Besar kuat medan listrik dalam ruang di antara kedua keping. Kita diketahui ini panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, sehingga luasnya A 5 kali 4, hasilnya 20 cm, rubah ke meter, 20 kali 10 pangkat min 4 meter. Q muatannya 1,77 mikro, rubah ke kulom. Kita tahu tadi mikro ini nilainya 10 min 6 kulom. Jadi 1,77 kali 10 min 6 kulom. Ditanya, yaitu rapat muatan, berikutnya kuat medan listrik. Kita jawab, rapat muatan rumusnya Q per A. Nah, kita tahu tadi nilai Q-nya 1,77 kali 10 min 6, sedangkan A-nya tadi 20 kali 10 min 4. Ini langsung kita selesaikan. 1,77 bagi 20, maka nilainya menjadi 0,0885 kali 10. Ini tahu 10 min 6, ini jadi positif. Tambah 4, maka nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 4. Setelah ini diubah komanya. Ini kan hasilnya min 2. Pindahkan koma sebelah kiri kanan, hasilnya min 4. Oke, yang B. Kuat medan listrik rumusnya tau per epsilon 0. Tau sudah ada nilainya, kita masukkan. Nih, epsilon 0 ketetapan 8,8 kali 10 min 12. Kita tahu 8,8 bisa dibagi, nilainya 1. 10 min 4 menjadi ditambah 10 12, hasilnya adalah 10. Ini positif, jadi pindah ke atas, jadi ini positif. 10 positif 8 Newton per Coulomb. Ini positif ya Nanda, salah tulis. Oke, terima kasih. Demikianlah pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya. Jangan lupa kerjakan resume serta latihan yang ibu berikan. Jika tidak paham, sekali lagi tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.